Oke sobat-sobat, edisi kali ini kita mau berbagi tips dan pengalaman bagaimana membuat bakso supaya hasilnya bagus, bulat dan keras, tidak pecah. Pertama-tama harus diperhatikan air dalam panci ini dalam keadaan hangat beruap-uap saja, jangan sampai mendidih. Jadi api di kompor ini cukup kalau air sudah mendidih itu kita kecilkan ya, terus tunggu air tenang, cukup beruap-uap, jadi jangan sampai mendidih, kunci pertama. Oke, yang kedua kita harus siapkan mangkok yang berisi air ini untuk mencuci sendok yang untuk kita mentol nanti. Biasanya ini kotor, kita cuci pakai ini ya, jadi biar pentol itu nanti tidak lengket di sini, jadi bisa licin atau cepat hasilnya bulat. Oke, perhatikan ya. Bagaimana sobat-sobat cara membuat pentol? Bagi sobat-sobat yang belum berpengalaman atau belum bisa membuat pentol dan baru pertama kali atau belajar membuat pentol, oke, perhatikan ya. Oke, untuk jari kelingking, jari manis, dan jari tengah ini fungsinya untuk menekan-nekan adonan supaya hasilnya lebih padat dan halus. Dan untuk telunjuk dan jempol ini untuk menahan ya, untuk menahan begini. Nah begini ya, sudah menahan, nanti sudah kita pencet-pencet adonan terus sesuai dengan ukuran yang kita tentukan, kita cetak pakai dari telunjuk dan juga jempol ini untuk mencetak ya, begini lalu dicetak ini ya. Nah terus dicicuk pakai sendok. Oke sobat-sobat, untuk teknik dan teorinya mencetak bakso hasilnya supaya halus dan padat jangan di skip ya, dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, untuk teori dan tekniknya nanti kita akan buat tutorialnya supaya sobat-sobat cepat dalam belajar membuat pentol bakso. Dan kita juga akan berbagi rahasia bagaimana supaya bakso kita awet, tahan lama, tekstur dan rasanya tidak mudah berubah ya. Jadi tonton sampai akhir, sampai selesai ya. Oke sobat-sobat, perhatikan ya untuk airnya. Ini airnya jangan sampai mendidih ya, cukup beruap-uap saja, atau 75 atau 80 celcius ya. Jadi untuk teknik itu, untuk mencetak itu jari kelingking, oke, jari kelingking, jari manis, jari tengah ini untuk menekan adonan begini ya, menekan adonan. Nah untuk telunjuk dan untuk jempol ini untuk menahan waktu kita menekan adonan dengan 3 jari tadi yang saya sebutkan, yang jari telunjuk dan jempol ini untuk menahan. Sudah itu nanti untuk yang telunjuk dan jempol ini untuk mencetak. Jadi kalau sudah ditekan keluar, kita cetak gitu ya, gini. Jadi oke, begini. Oke, perhatikan begini ya. Ini telunjuk sama jempol ya, ini telunjuk sama jempol. Oke, kita begini ya. Nah ini yang satu kelingking, jari manis dan jari tengah ya, untuk menekan ya. Dan yang jempol ini untuk menahan ya, untuk menahan. Nah sudah itu baru kita cetak pakai yang jari telunjuk dan jari jempol. Oke, begini, tekan, ambil lagi. Perhatikan ini gerak lambatnya. Oke, begitu ya. Sudah itu langsung kita tekan, kita ambil lagi, kita tekan, kita ambil ya. Begitulah seterusnya, maupun yang pentol kecil maupun yang besar, tekniknya sama saja, tinggal kita menyesuaikan ukuran yang kita inginkan ya.
Oke, saya kasih tahu fungsi mangkok ini. Nah, ini kan kotor ya. Kalau sudah kotor begini, biasanya untuk mencetak itu akan nyangkut dan baksonya tidak halus. Itu kita cuci pakai air mangkok ini ya. Nah, cuci ini ya. Oke, nah sudah bersih, baru kita buat cetak lagi. Oke, kita taruh di sini samping. Kita pakai sendok teh, sendok kecil. Tapi untuk sendok terserah. Kawan-kawan mau pakai sendok apa saja, yang penting nyaman. Oke sobat, jangan di skip ya, karena kita di sini juga mau berbagi rahasia bagaimana supaya bakso kita awet, tidak benyek dan tetap keras, terjaga teksturnya. Itu ada rahasia-rahasianya ya guys ya. Dan kentang, jadi kita waktu mencetak itu tidak terlalu keras, juga tidak terlalu lembek. Oke, selanjutnya kita membuat yang besar ya, yang besar ini. Nah, sama aja ya, perhatikan ini jempol sama telunjuk ya, cuma untuk menahan. Dan untuk buat ukuran ya, kalau sudah pas ini kita ambil ya. Nah ini ya. Oke, kita lambatkan begini. Nah, kita lambat begini ya. Oke, kita ambil. Oke sobat, ini baksonya sudah pada ngapung, sudah pada nimbul, tapi ini belum masak, belum matangnya. Jadi kita sambil menunggu dia masak, kita tetap membuat pentol sampai, tapi jangan lupa airnya jangan sampai mendidih. Dan ini kita aduk supaya matangnya bisa rata sampai ke tengah ya. Kita lanjut buat pentol lagi. Oke sobat-sobat, ini sudah terasa gerdel-gerdel. Gimana ya, untuk bahasa gerdel-gerdel itu pokoknya terasa kayak keras, berarti baksonya sudah masak atau sudah matang. Jadi ini kita angkat. Nah, air ini tidak sampai mendidih ya, tapi cukup beruap-uap, tapi ini sudah matang. Oke sobat, di sesi akhir ini kita juga harus perhatikan dengan cermat, karena ini juga menentukan kualitas dan tekstur bakso kita supaya terjaga keawetannya dan rasanya juga tidak berubah. Makanya kita harus siapkan wadah yang lebar sejenis tampah atau keranjang yang berlubang-lubang. Nanti untuk mengangkat bakso ini kita taruh di keranjang, lalu kita kipasi atau juga bisa dijemur untuk mengurangi kadar air. Nah, fungsinya mengurangi kadar air ini adalah untuk menjaga kualitas dan tekstur bakso tetap terjaga, tidak mudah basi atau tidak mudah benyek. Jadi bakso tetap kenyal dan keras.
Oke, itulah sobat-sobat rahasia membuat bakso supaya tetap terjaga kualitasnya, bulat, kenyal, dan padat. Dan semoga tip ini bisa membantu atau bermanfaat bagi sobat-sobat semua. Terima kasih sebelumnya.